Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriawati 1909 110604 kelas B Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan teman saya Lailan Sofina NIM 1909110265. Baik, di sini kami akan memaparkan materi hukum pidana khusus terkait tindak pidana korupsi. Tentang korupsi tentu saja tidak asing lagi di telinga kita. Maka dari itu kami akan menyampaikan terkait materi tindak pidana korupsi. Mungkin dari saudari Lailan Sofina bisa memaparkan terkait apa sih itu korupsi. Ya, baik. Mengenai tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi itu tidak asing lagi. Bahkan nama korupsi pun sangat familiar di telinga kita. Nah, korupsi itu apa? Korupsi itu merupakan tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Nah, korupsi secara luas itu merupakan setiap perbuatan yang sangat buruk atau setiap penyelewengan. Nah, sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang mana pada saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mungkin untuk korupsi ini sendiri memiliki faktor penyebab. Mengapa sih adanya korupsi? Nah, untuk faktor penyebab dari korupsi itu sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Susilawati. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi itu bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang pertama itu ada dorongan dari dalam diri sendiri, yaitu keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya. Yang kedua dari rangsangan dari luar, yaitu adanya dorongan dari teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya. Namun dilihat dari faktor politik, korupsi dapat berpengaruh dari faktor politik, dilihat dari faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Karena dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, dilihat dari faktor hukum. Faktor hukum bisa juga dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lainnya lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga dilihat dari faktor ekonomi. Adapun dari faktor ekonomi ini, faktor dari ekonomi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat dilihat dari faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Nah, itulah faktor penyebab terjadinya korupsi. Selanjutnya dari faktor penyebab terjadinya korupsi muncullah dampak masif dari korupsi itu sendiri. Mungkin dijelaskan dari teman saya Lailan Sofina.
Baik, korupsi itu akan menimbulkan dampak masif. Nah, dimulai dari dampak korupsi terhadap ekonomi, keadaan ekonomi. Nah, yang pertama dapat menimbulkan tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, kemudian dari korupsi ini sendiri bisa berkurangnya legitimasi dari peran pasar. Nah, kemudian bisa menyebabkan barang dan jasa berkualitas menjadi rendah. Nah, dari korupsi juga dapat menimbulkan mereduksi peran fundamental pemerintah itu sendiri, misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak proteksi. Nah, dari korupsi juga dapat menimbulkan hutang negara itu semakin meningkat, kemudian angka kemiskinan menjadi meluas. Nah, dampak korupsi itu sendiri terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat itu pertama dapat menyebabkan perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur. Kemudian dapat menimbulkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kemudian dapat menimbulkan akses bagi masyarakat miskin itu semakin terbatas. Nah, korupsi juga bisa bahkan pasti akan menimbulkan kriminalitas yang semakin meningkat. Kemudian dari korupsi ini sendiri juga dapat menimbulkan lambatnya perpentasan kemiskinan. Kemudian dari korupsi juga sangat berdampak terhadap birokrasi kepemerintahan. Nah, apa dampaknya? Nah, pertama yaitu peraturan dan perundang-undangan yang menjadi tidak efektif. Kemudian etika sosial politik itu akan kurang hidup. Kemudian dari korupsi juga dapat menimbulkan tidak efisiennya birokrasi. Dari korupsi juga dapat menimbulkan memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Nah, kemudian terhadap politik dan demokrasi. Dari korupsi itu sendiri akan menimbulkan kepemimpinan yang berjiwa korup. Kemudian korupsi juga bisa menimbulkan mahalnya biaya politik. Nah, dari korupsi itu akan juga menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kemudian korupsi bisa menyebabkan hancurnya kedaulatan rakyat. Kemudian dari terhadap penegakan hukum, korupsi juga sangatlah berdampak terhadap penegakan hukum. Pertama, bisa menyebabkan tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat. Kemudian bisa berdampak menyebabkan fungsi pemerintahan itu tidak dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian korupsi juga bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga-lembaga hukum. Kemudian korupsi juga bisa menyebabkan hukum yang bisa dibeli. Mungkin itu dampak masih dari adanya korupsi. Nah, dari dampak tersebut timbullah yang namanya anti korupsi. Nah, dari anti korupsi ini akan ada suatu nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Nah, untuk nilai-nilai beserta prinsip anti korupsi ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudara Susilawati. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, untuk nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi ini yaitu meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Adapun prinsip-prinsip dari anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Selanjutnya, baik, adapun nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri yaitu stop.
Baik, ada pun nilai-nilai anti korupsi. Ini meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, jawaban keras, pelan. Dari nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Adapun mati. Dari nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi tersebut, maka muncullah upaya untuk pemberantasan korupsi itu sendiri. Mungkin dari teman saya Laila Sabina bisa memaparkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Baik, untuk pemberantasan korupsi itu maka dapat dilakukan beberapa upaya. Nah, upaya yang pertama yaitu melalui upaya menanggulangi kejahatan korupsi. Yang pertama yaitu melalui jalur non-penal. Nah, apa sih jalur non-penal itu? Jalur non-penal itu merupakan menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini seperti korupsi. Nah, jalur ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan seperti korupsi tersebut. Nah, dengan ini, upaya non-penal ini seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi yang sangat penting yang digunakan oleh Barda Nawawi Arif. Nah, memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Nah, upaya yang kedua yaitu upaya penal. Nah, upaya penal ini merupakan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum serta memberi pidana dan memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi tersebut. Nah, untuk pemberantasan korupsi itu timbullah suatu gerakan kerjasama dan instrumen internasional akan dipaparkan oleh Saudara Susilawati. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan terkait gerakan kerjasama dan instrumen internasional. Pertama, gerakan, yaitu ada pertama transparansi internasional. Transparansi internasional ini sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Dan yang kedua ada TIRI, Making Integrity Watch, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Selanjutnya, instrumen internasional. Pertama ada United Nations Convention Against Corruption, yaitu salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Adapun hal yang diatur dalam konvensi ini adalah pertama masalah pencegahan, kriminalisasi, kerjasama internasional, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Dan yang kedua ada Convention on Bribery of Corrupt Public Officials in International Business Transactions, yaitu sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti-suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk meminimalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Mungkin itu saja gerakan kerjasama dan
dan instrumen internasional. Dari hal tersebut muncullah delik korupsi dalam rumusan undang-undang yang akan dijelaskan oleh teman saya Laila. Baiklah, untuk delik-delik korupsi itu sendiri, untuk delik-delik dalam rumusan undang-undang itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang. Nah, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, pada pasal pertama, ayat pertama huruf A yang berbunyi barang siapa yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui maupun patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, terdapat juga pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap orang secara melawan hukum yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi. Nah, pada ayat kedua yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu. Rumusan delik yang kedua itu berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti material dan keuangan. Contohnya pada pasal 209, 210, serta pada pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang kedua yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak, tidak secara mutlak. Nah, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Misalnya pada pasal 220 dan pada pasal 231 serta terdapat pada pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk pemberantasan korupsi itu haruslah melakukan suatu strategi. Nah, pada strategi tersebut dikembalikan kepada Saudara Susi. Baik, adapun strategi dari anti korupsi itu pertama ada 3 strategi. Pertama, strategi preventif. Strategi preventif ini diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, strategi public education. Public education atau pendidikan anti korupsi ini untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Dan yang kedua, dari strategi selanjutnya yang ketiga, strategi punishment. Strategi punishment ini adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindakan. Selanjutnya dari pemaparan kita tadi, tentu kita sebagai mahasiswa memiliki peran dalam gerakan anti korupsi. Mungkin peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini akan dijelaskan oleh Haila. Ya, baik. Terima kasih kepada Susi. Nah, kita sebagai mahasiswa haruslah mengikuti gerakan anti korupsi. Nah, dalam konteks gerakan anti korupsi itu sendiri, kita sebagai mahasiswa sangat diharapkan untuk tampil di depan menjadi motor penggerak.
menjadi motor penggerak. Nah, kita sebagai mahasiswa itu sangatlah didukung oleh kompetensi dasar yang kita miliki, yaitu terdiri dari inteligensia, nah kemampuan berpikir secara kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki, kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk menjadi suatu agen perubahan yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Nah, pertama yaitu di lingkungan keluarga sendiri, kemudian di lingkungan kampus, serta di masyarakat sekitar, dan yang terakhir di tingkat lokal ataupun nasional. Kita ambil keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di dalam lingkungan kampus. Ya, tidak bisa dilepaskan dari status kita sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi di dalam kampus tersebut. Nah, keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus itu dibagi lagi menjadi dua wilayah. Nah, pertama yaitu untuk individu diri kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu untuk komunitas mahasiswa. Secara konteks individu, kita sebagai seorang mahasiswa itu sangatlah diharapkan dapat mencegah agar diri kita sendiri itu tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, sedangkan dalam konteks komunitas itu sendiri, kita sebagai seorang mahasiswa itu sangatlah diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan kita itu sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di dalam kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, agar kita sebagai seorang mahasiswa itu dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi ini, maka pertama-tama kita mahasiswa itu harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, kita harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi beserta prinsip-prinsip anti korupsi itu. Nah, kedua hal ini dapat diperoleh dari kita mengikuti seperti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, nilai-nilai dan pengetahuan yang kita peroleh harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kita sebagai seorang mahasiswa itu harus mampu mendemonstrasikan bahwa diri kita itu bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami paparkan mengenai tindak pidana korupsi ini. Jika dalam pemaparan kami terdapat kata-kata yang salah ataupun info yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini dan mendengarkan podcast kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kita dan like, share, dan komen. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dadah guys.